Jumpa lagi dalam materi baru tentang perlindungan varietas tanaman. Sebenarnya, perlindungan varietas tanaman, khususnya mengenai hak PVT, hak perlindungan varietas tanaman, adalah perlindungan hukum dalam bidang teknologi, secara khusus adalah teknologi perbanyakan, teknologi propagasi tanaman. Teknologi di beberapa negara antara hak paten dengan hak PVT, perlindungan varietas tanaman, dijadikan dalam satu undang-undang yang mana sebagai hak paten. Tapi di negara lain ada yang menganut juga hak paten itu dipisahkan antara hak paten dengan hak perlindungan varietas tanaman. Dipisahkan. Sedangkan di Indonesia, pada Undang-Undang Hak Paten, dinyatakan bahwa teknologi tentang propagasi tanaman, perlindungan hukumnya bukan hak paten. Artinya apa? Artinya bahwa memang di Indonesia antara hak paten dengan hak PVT itu dipisahkan. Dan di Indonesia, hak PVT diatur secara tersendiri dalam undang-undang yang terpisah secara khusus. Sehingga dari 7 undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, yang 6 itu lingkup teknisnya ada dalam Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan yang satu, hak PVT, lingkupnya berada di dalam teknis kewenangan Departemen Kementerian Pertanian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya perlindungan varietas tanaman itu apa? Yang namanya perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus atau eksklusif yang diberikan oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Kantor ini letak teknisnya, koordinasinya berada di lingkup Kementerian Pertanian. Ya. Apa yang dilindungi? Terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dengan melalui proses kegiatan pemuliaan tanaman. Jadi ada namanya kegiatan pemuliaan tanaman. Nah, sedangkan hak PVT, hak perlindungan varietas tanaman, ini adalah varietas tanaman yang sudah memperoleh sertifikasi, sudah terdaftar sebagai varietas yang baru. Hak PVT merupakan hak khusus atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan atau pemegang hak untuk menggunakan sendiri ataupun dapat memberikan izin kepada pihak lain, memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Jadi yang namanya perlindungan hukum hak PVT, hak eksklusif khusus, masa perlindungan hukumnya terbatas, jangka waktu tertentu. Ini beda dengan pada hak rahasia dagang. Pada hak rahasia dagang, selama masih dipegang, dijaga kerahasiaannya, maka perlindungan hukum masih terjadi sepanjang masa. Dari 7 undang-undang bidang HAKI, hanya 1 masa perlindungan hukum
yang dapat diperpanjang, yaitu hak merek. Dan hanya satu yang masa perlindungan hukumnya adalah sepanjang masa, yaitu hak rahasia dagang. Yang 5 itu masa perlindungan hukumnya terbatas. Yang 5 perlindungan hukumnya terbatas, waktu tertentu, dan tidak bisa diperpanjang. Yang bisa diperpanjang hanyalah pada hak merek. Yang sepanjang masa perlindungan hukumnya adalah pada hak rahasia dagang. Kemudian, yang namanya tanaman itu apa toh? Atau yang namanya spesies itu apa toh? Spesies, dengan bentuk tanamannya, pertumbuhannya, daunnya, bunganya, bijinya, batangnya, genotipnya, daunnya, dan apapun yang diunggulkan, yang diklaim sebagai hal yang baru, maka itu nanti dapat diajukan permohonan perlindungan varietas tanaman. Dengan syarat apa? Minimal ada satu sifat yang menentukan. Misalnya apa? Kalau batang padi kena hujan tidak roboh misalnya. Kedua, tanaman padi tahan hama wereng misalnya. Kedua, atau kedelai misalnya, daunnya tidak akan dimakan oleh ulat. Satu batang kedelai ini bijinya banyak sekali dan berbobot misalnya. Tanaman itu tidak harus dengan bijinya. Lah apa itu? Adalah tanamannya atau bagian dari tanamannya. Bisa bijinya, bisa daunnya, bisa batangnya, dan lain-lainnya. Yang mana apa? Bahwa bagian-bagian tanaman ini tadilah dipakai sebagai cara memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman. Kemudian yang dapat diberikan hak PVT apa? Yang dapat diberikan perlindungan hak PVT itu ya harus baru. Harus baru. Harus unik. Harus seragam. Harus stabil. Dan harus diberi nama. Jadi ada 5 syarat untuk dapat diperolehnya hak perlindungan varietas tanaman. Syarat yang pertama, baru. Artinya baru itu bukan baru langsung dari langit ketemu itu, tidak. Arti baru apa? Melalui proses, kegiatan, penemuan. Berupa apa? Ya penelitian, pengembangan. Dengan cara apa? Dengan teknologi, kecerdasan. Artinya baru tadi itu sebenarnya konkretnya apa? Bahwa pada saat diajukan permohonan, pada intinya belum pernah diperdagangkan. Jadi ini arti normatif baru, artinya apa? Saat penerimaan permohonan, saat permohonan diajukan, itu belum pernah diperdagangkan. Yang diperdagangkan apa? Ya, tanamannya, bahan perbanyakannya, atau hasil panennya belum pernah diperdagangkan. Yang utama dulu. Atau sudah diperdagangkan di Indonesia, tetapi tidak lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya
sudah ada tanaman baru, varietas baru pada tanggal 10 Desember 2019, maka tanggal 10 2020 itu sudah tidak dapat didaftarkan. Sudah lebih 1 hari, setahunnya. Itu kalau dari hasil pemulihan di dalam negeri. Tapi anehnya, aturan ini agak diskriminatif. Jika itu varietas tanaman sudah diperdagangkan di luar negeri, maka aturannya beda. Untuk tanaman semusim itu tidak lebih dari 4 tahun diperdagangkan. Untuk tanaman tahunan yang bukan musiman, maka tidak lebih dari 6 tahun. Ini pengertian baru. Sekarang unik. Artinya unik apa? Istimewa. Yang dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat menerima permohonan hak PVT. Misalnya namanya buah semangka, rasanya manis. Tapi mungkin, karena orang yang pinter berpikir bahwa semangka itu banyak mengandung air. Bagaimana caranya supaya semangka ini dapat menghasilkan rasa yang enak, serasa buah jeruk misalnya. Jadi uniknya apa? Ini buah semangka, rasanya rasa jeruk. Dengan rasa jeruk, vitamin C yang tinggi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat menurunkan kadar lemak, dapat melangsingkan badan. Itu misalnya. Itu unik. Tapi misalnya buah semangka yang berbentuk bulat bundar itu dibikin kotak, maka itu bukan unik pengertian HPVT. Buah semangka yang mestinya bulat dibikin kotak dengan cara dicetak, itu bukan HPVT. Tidak ada perlindungannya. Ya. Ada lagi contoh unik. Biasanya kalau yang namanya kayu jati misalnya, umur 10 tahun itu masih kecil. Lah, ada ahli menghasilkan tanaman baru, kayu jati umur 10 tahun sudah besarnya 20 cm misalnya. Artinya apa? Pertumbuhannya cepat. Kayunya keras, berkualitas. Ini unik juga. Ada lagi misalnya yang namanya tanaman padi itu kalau berbuah maka mesti merunduk, mudah roboh, mudah jatuh. Ini ada ahli membuat penelitian, kajian, dan pengembangan menghasilkan padi yang batang biji padinya tadi, gabah tadi itu tidak merunduk, tapi juga lurus ke atas. Dengan artinya apa? Tangkainya kuat, tangkainya besar, tangkainya bisa menahan angin, tidak melentur. Andai kata seperti itu ada, ini bagus juga. Pasti padinya akan bagus, tidak rusak, kena hujan, tidak akan roboh, misalnya. Apalagi uniknya lagi, tanaman, ini kalau ini lagu ini,
buah semangka berdaun sirih misalnya. Unik-unik. Buahnya semangka, daunnya sirih. Sirih bisa untuk herbal. Itu contoh unik lagi. Lagi contoh unik. Biji tanaman, pertumbuhannya benih tanaman itu 1 minggu sudah 2 meter misalnya. Tanaman apa? Ini tanaman yang ingin segera dipanen, yang sangat mahal harganya misalnya. Unik juga. Tapi ingat bahwa unik-unik tadi itu yang mempunyai nilai ekonomi. Jangan sekedar unik tapi nggak ada nilai ekonominya. Ya. Seragam. Arti seragam apa? Bahwa sifat utama atau yang penting akan selalu ternyata di dalam varietas tersebut. Seragam. Meskipun ada variasi, ada yang nggak cocok, ada yang rusak, ada yang lebih kecil, itu wajar. Tapi arti seragam ini bahwa sekitar 80%, 90% produknya, tanamannya sama. Itu seragam. Tapi contoh, buah semangka kan bulat. Dicetak jadi kotak. Kotak semua, dicetak semua. Apa itu seragam? Seragam bentuknya. Tapi bukan arti seragam pengertian HPVT. Kotak semangka tadi karena dicetak itu bukan perlindungan HPVT karena dicetak. Stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, stabil. Atau untuk perbanyakan melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan. Betul. Tapi kadang-kadang begini. Mau nanam padi, beli benih padi ke toko pertanian atau toko tanaman. Beli benih padi C4. Saya beli benih padi C4, 1 plastik besar itu. Saya tanam, bagus hasilnya. Saya tanam berkualitas. Hasil tanam tadi, benih C4 tadi itu, setelah panen, saya pakai benih lagi. Stabil, masih oke. Tapi lambat laun dipakai benih-benih lagi, pasti akan menurun kualitasnya. Akan jelek. Ini stabil. Memang arti stabil biasanya turunannya dipakai untuk benih masih menghasilkan yang baik, masih bagus. Tapi untuk benih lagi biasanya akan turun. Inilah pandainya aspek hak kekayaan intelektual supaya para pembeli benih tetap bergantung kepada pemulia, bergantung kepada pemegang hak PVT. Dan diberi nama. Diberi nama itu tujuannya apa? Biar mempermudah identifikasi, biar mudah untuk membedakan dengan benih-benih atau tanaman-tanaman sejenis. Tapi ingat, nama tidak boleh menyesatkan. Nama tidak boleh berlebihan. Tapi nama adalah mencerminkan klaim, mencerminkan keunggulan yang diajukan dalam hak PVT. Nantinya nama ini akan melekat sepanjang masa, tidak akan hapus nama ini. Jadi walaupun hak PVT-nya habis, berakhir, tapi nama tetap eksis. Ya, tetap eksis namanya. Bahkan nama ini dapat juga sekaligus didaftarkan sebagai hak merek.
tidak dapat diberi hak PVT jika melanggar undang-undang, kesusilaan, keagamaan, ketertiban, dan seterusnya. Misalnya apa? Saya pemulia tanaman, bikin tanaman ganja yang bisa tumbuh di dalam ruangan gelap, sempit. Tujuannya apa? Aman dari kecurigaan orang-orang, tidak diketahui orang bahwa saya nanam ganja dan menguntungkan. Misalnya saya mengajukan hak PVT, unggulnya apa? Saya nanam ganja ini, ganjanya bagus, tidak perlu cahaya matahari, nanamnya di kamar dan gelap kok. Andai kata itu ada, diajukan permohonan perlindungan hak PVT, pasti ditolak. Mengapa? Tanaman ganja, cara menjualnya, konsumsinya dilarang oleh undang-undang.